Kali ini kita akan membahas topik selanjutnya terkait dengan objek PPN. Nah, objek PPN ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, objek PPN ini diatur dalam 3 pasal atau untuk pemahaman lebih jelasnya diatur di dalam 3 pasal, yaitu pasal 4, kemudian pasal 16C dan pasal 16D. Nah, kita akan membahas masing-masing bagian. Sekarang kita akan membahas objek PPN berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, di dalam penjelasan ini yang termasuk objek PPN, yang pertama, penyerahan BKP, tadi kita sudah bahas BKP, di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, contohnya PT Binus Jaya merupakan perusahaan pabrikan kawat baja menjual produknya berupa kawat baja kepada pembelinya di dalam negeri. Nah, itu berarti termasuk objek BKP karena melakukan penyerahan BKP, menjual produknya berupa kawat baja. Oke, di pembelinya ada di dalam negeri. Kemudian objek PPN berikutnya, impor barang kena pajak. Nah, saya kasih contoh, PT Astra Indonesia melakukan impor kendaraan Toyota dari Jepang ke Indonesia. Nah, barang ini termasuk objek PPN karena impor barang kena pajak. Kemudian penyerahan JKP atau jasa kena pajak di dalam pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ini terkait dengan jasa kena pajak. Contohnya, PT Sarwendah Karya Utama, sebuah perusahaan konsultan pajak, memberikan jasa tax consulting kepada kliennya di dalam negeri. Nah, itu terkena PPN karena termasuk JKP. Kemudian pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean ke dalam pabean. Contohnya, PT Neva Motors menerima jasa technical assistance dari Neva Corporation Jepang. Ini PT Neva Motors ini anggap aja industri dari Indonesia. Kemudian termasuk objek PPN yang lainnya yaitu ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Contohnya, PT Tekstil Indonesia, sebuah perusahaan eksportir produk tekstil, melakukan ekspor produk tekstil ke Arab Saudi. Nah, itu akan dikenakan PPN walaupun tarifnya 0%. Kemudian ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Contohnya, PT Janeva Indonesia menyerahkan pemakaian hak merek Janeva ke perusahaan Jus Corp di Australia. Nah, karena ada penyerahan dalam bentuk pemakaian hak ini atau BKP tidak berwujud, ini merupakan objek PPN. Kemudian ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Contohnya, PT Konstruksi Indonesia merupakan sebuah perusahaan konstruksi menyerahkan jasa perbaikan mesin parut kelapa ke Amerika Serikat. Nah, tadi terkait dengan objek yang termasuk pasal 4. Nah, sekarang bagian yang kedua, objek pasal 16C. Nah, ini terkait dengan kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Ini diatur di pasal 16C. Kemudian objek pajak yang tergolong 16D, yaitu penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualkan oleh PKP, tetapi di sini bukan inventory. Nah, demikian pembahasan terkait dengan objek PPN. Terima kasih.